Selanjutnya K3 K3 New Gen K3 Stainless Steel Premium yang 2018-2019 ya kalau nggak salah. Koreksi kalau salah. Soalnya ada tahun pertama dan tahun kedua itu beda. Bedanya itu kalau nggak salah di apa? Nah, space tempat duduknya, space tempat duduk aja. Kalau tatanan tempat duduk masih sama. Itu ada yang maju dan ada yang mundur. Sama seperti K3 New Imax yang premium. Oh, panas aja. Asli panas. Dan untuk K3 stainless steel premium stainless steel, jujur ya, untuk penomoran nomor penomoran tempat duduk itu nomor 1 depan atau belakangnya itu nggak bisa ditebak ya, beneran nggak bisa ditebak. Karena apa? Kadang nomor kecil itu di depan, kadang nomor kecil bisa di belakang. Banyak yang sering tanya seperti itu, tapi saya pribadi nggak bisa menjawabnya secara gamblang, takutnya salah juga. Terkadang saya pilih nomor besar seperti nomor 13 itu biasanya di belakang, tapi tiba-tiba nomor dapat yang di belakang. Dan inilah K3 New Generation milik Jayabaya. Karena kenapa tipenya SDT? Karena tukar atau bisa di switch sama GPMS. Tukar rangkaiannya itu, ganti rangkaiannya itu di stasiun Pasar Senen. Lah, maka dari itu ya, contohnya itu kayak gini. Untuk yang New Generation atau semuanya lah, nomor 110 ini di depan, berarti 11 sampai selanjutnya itu berada di belakang. Tapi nggak menutup kemungkinan besoknya karena tukar sama GPMS takutnya berbeda. Jadi seperti itu. Nah, 11 sampai 18 ini belakang, takutnya besok beda lagi ya. Benar-benar beda, takutnya beda. Saya dapat paling depan sendiri karena kursi saya nomor. Penjelasan stainless steel premium sama dengan K3 premium New Imax ya. Tempat duduknya nggak bisa ditebak karena ada yang jalan maju dan jalan yang mundur. Seperti itu. Kalau kenyamanan, lebih nyaman stainless steel premium pastinya. Di ekonomi 2 New Gen ekonomi 2 Jayabaya masih sama tatanannya, nomor kecil depan, nomor belakangnya di belakang. Yuk. Tapi kalau dari Pasar Senen beda ya. Ini kalau di Pasar Senen dipakai GPMS sih. Ini yang beda ya. Ekonomi 3-nya, New Gen ketiga, nomor besarnya di depan, di bagian depan. Tapi enak kalau New Gen kan udah searah perjalanan ke atas semua, jadi nggak perlu nggak perlu takut jalan mundur. Tapi ya gitu, masih ada yang tanya, dapat jendela yang mana? Nggak bisa ditebak. Ekonomi 1-2 kursi kecil depan, ini ekonomi 3 kursi belakangnya paling depan. Emang nggak bisa ditebak, kursi yang depannya berada di belakangnya. Yalah, ini kursi kecil di ekonomi 3-nya di belakang ya. Nah, ini juga sama, ekonomi 4-nya kursi belakang, kursi nomor besarnya di depan, kursi nomor kecilnya di belakang. Dan untuk letak toilet itu di dekat kursi nomor besar. Jadi kalau mau duduk kelas premium, kelas premium New Gen, pokoknya kelas premium sama New Gen, stainless steel premium sama New Gen,
Kalau mau yang dekat toilet itu yang nomor besar, nomor 11 sampai 18-an bulan. Wah, dan ini nomor besar kalau mau yang dekat toilet. Untuk toiletnya yang kelas Yukin ataupun K3 stainless steel premium itu ada di itu ya salah satu sisi ya, dekatnya nomor kursi yang besar, yang Yukin, bukan yang Yukin modif. Kalau Yukin modif depan belakang ada toiletnya karena mengikuti rangkaian ekonomi yang lama. Kalau di kelas ekonomi yang lain belum otomatisnya udah otomatis. Waduh, benar-benar dingin seperti ini ya. Untuk yang mungkin mana yang dapat jendela sih bisa dilihat sendiri. 18, 17, nggak dapat. 16 setengah. Bisa dilihat sendiri, dihitung sendiri. Itu tuh di paling depan, satu aja, satunya paling depan. Dekat ini dan dekat. Makanya ke tembok rata pun. Jadi berangkat 13 hari sampai 14 39. Jadi ya beginilah kalau yang kata nomor kursi depan ataupun nomor kursi 1 ataupun 18. Dan kebetulan kursi nomor 1-nya di depan LB. Jadi ya wajar aja sih dapat tembok. Untuk yang nomor 18 di belakang dapat full jendela. Kalau nomor 1 separuh jendela. Ya gimana ya, nggak bisa ditebak. Sekali lagi nggak bisa ditebak. Nomoran tempat duduk dapat jendela kemudian nggak dapat jendela. Jika tanya kan enak mana ya tetapi yang menunggu rangkaiannya sesuai standar kemampuan masing-masing penumpang dan juga ketersediaan kereta api yang melintas di daerah Anda semua. Kalau di top 8 kan lengkap, ada yang kelas ekonomi biasa yang masih subsidi, ada yang UIMAX, ada yang stainless steel, dan ada yang Yukin seperti ini, dan ada yang Yukin modif. Minusnya rantai ya, kalau untuk ekonomi kayatan belum paham juga. Jadinya disesuaikan dengan ketersediaan kereta api yang ada di daerah masing-masing. Simpan dulu sih Ini seperti itu aja untuk penjelasannya untuk kereta yang ekonomi, karena ekonomi kayatan juga belum berjalan reguler dan belum pernah nyoba, jadi nggak bisa saya deskripsikan. Dan untuk yang yang paling enak itu untuk naik itu tadi ke Papuan itu, dan Papuan itu enak. Walaupun subsidi, walaupun ekonomi yang lama, tapi enak, tenang, semut. Dan untuk yang untuk K3 New Image, K3 New Image
Itu paling enak yang 2017 yang punyanya Wijaya Kusuma dan ada di beberapa rangkaiannya Jayakarta dan K3 stainless steel Bali itu yang baru 2018 atau 2019 gitu. Soalnya cara anda kursinya itu agak lebar daripada yang tahun sebelumnya dan paling enak sih kalau yang stainless steel, paling enak stainless steel daripada yang Yuken. Itu dari segi apa ya, kenyamanannya, tapi emang Yuken itu menangnya itu di segi interior dan kursinya aja lebih tebal dan jarak antar kursinya juga lebih enak, lebih longgar, jarak antar kursinya lebih longgar, kursinya lebih nyaman dan interiornya serta pendinginnya itu lebih stabil. Tapi kalau dingin sih K3 Yuken motif itu enak. K3 Yuken motif itu enak di Dharmawangsa, di pokoknya K3 Yuken motif yang enak itu Dharmawangsa. Soalnya cuma dua sih yang pernah naik kalau dari Daulatan Dharmawangsa sama Mutiara Timur sih. Pokoknya Dharmawangsa itu enak untuk K3 Yuken modifikasi. Ada untuk tahun ke tahun kita beda karena di tahun pertama saya seperti punyanya apa itu yang samping tadi Majapahit itu yang awal-awal itu untuk jarak dan kursinya itu masih kurang, jadinya terus ditingkatkan serta suara amusnya kurang jelas untuk awal pertama kali di launching dan tiap kali kembali jarak antar kursinya agak lebar dan suara amusnya juga udah jelas. Jadi ya tiap terus lah. Nanti kita akan saya pribadi akan tunggu di adanya kereta ekonomi kerakyatan, akan tahu kapan. Sekian ya penjelasan dari saya tentang tetapi kelas ekonomi atau K3. Terima kasih.